Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saat proses haji wada, Nabi Muhammad SAW naik pada posisi pertengahan Jabal Rahmah. Disitulah beliau menyampaikan khutbatul wada'nya atau khutbah perpisahan. Seketika saat itu beliau menyampaikan di tengah-tengah orang yang sedang menunaikan wukuf di Arafah. Dengan penguatan bahasa beliau mengatakan, Ayyuhan nas, wahai manusia, duyufullah kathir, tamu Allah ini banyak. Walakin hajjun mabrur qalil, akan tetapi orang yang mendapatkan predikat haji yang mabrur itu hanya sedikit. Biasa jika orang menunaikan ibadah haji karena distimulus dengan nilai pahala yang begitu banyak, maka semangat ibadahnya. Satu contoh, misalkan kita akan dapatkan riwayat hadis dalam musnadnya Imam Ahmad. Terdapat juga dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Man shalla fi Masjidil Haram, siapa yang salat di Masjidil Haram 1 rakaat saja, itu sebanding dengan 100.000 rakaat. Illa fi masjidi hadza, kecuali di masjidku, 1 rakaat di Masjid Nabawi sebanding dengan 1000 rakaat. Illa fi Masjidil Aqsa, kecuali di Masjidil Aqsa, 1 rakaat di sana sebanding dengan 500 rakaat. Bahkan begitu semangatnya, jangankan ibadah salat, ibadah jumroh saja, yang sejatinya yang harus ia lontarkan itu adalah kerikil-kerikil kecil, yang apa yang lontarkan merupakan simbol daripada iblis. Apa yang dilakukan oleh para jemaah haji pada saat itu, jangankan kerikil kecil, apa yang ia temukan di hadapan dia, nemu sendal, sendal pun dia akan lontarkan. Nemu payung, payung pun juga dia akan lontarkan. Karena apa yang diniatkan itu merupakan simbol daripada syaitan maupun iblis. Semangat ibadahnya. Kalau kita tarik ternyata, aktivitas itu pun juga sama ketika memasuki bulan Ramadan. Bukankah Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari bersumber dari Abu Hurairah, kita akan dapatkan, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man ismun mausul yadul 'ala al-'ammiyah, kata ganti yang menunjuk kepada seseorang tapi tidak dibatasi, mau laki-laki mau perempuan, mau usia lanjut maupun usia muda. Sama, ia mengaktualisasikan ibadah saumnya, motifnya cuma 2. Iman, di mana di dalamnya ada muhasabah, maka konsekuensi ia akan mendapatkan satu riwayat dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya akan diampuni baik yang lalu maupun yang akan datang. Termasuk redaksi yang sama atau dari riwayat yang sama, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang menghidupkan malamnya di bulan Ramadan dengan qiyamnya, ya, maka konsekuensi motifnya karena iman dan muhasabah, Allah berikan satu garansi, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terpenting dari itu semuanya, lanjutan daripada khutbatul wada, Nabi menyampaikan, famadza ba'dal hajj, setelah haji ini mau apa? Pertanyaan itulah yang akan kita tarik pada momentum bulan Ramadan, detik-detik daripada bulan Ramadan yang terakhir ini. Famadza ba'da Ramadan, setelah Ramadan mau ngapain? Maka ada satu ajaran ataupun satu tuntunan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Satu di antaranya adalah setelah Ramadan ini kita minta terus kepada Allah adanya at-tarqiyah fil ibadah, adanya al-mudawamah fil ibadah, dan adanya al-istiqamah fil ibadah. At-tarqiyah fil ibadah itu menunjukkan adalah kuantitas dalam ibadah. Jika di bulan Ramadan kita mampu menghatamkan Al-Quran hanya 1 putaran saja, bisa jadi di luar Ramadan yang 11 bulan ke depan kita mampu meningkatkan khataman Al-Quran lebih dari 1. Yang kedua, al-mudawamah fil ibadah, continue dalam beribadah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada Abu Darda. Pasca pernikahan Abu Darda memang zuhud dalam keadaan yang keliru.
meninggalkan duniawinya, dan bahkan tidak pernah menafkahi secara lahir batin istrinya. Istrinya merupakan adik daripada Salman, kemudian mengadukan perihal tersebut, maka Salman meng-cross-check betulkah apa yang disampaikan oleh istrinya ataupun adiknya tadi. Tatkala beliau bermalam ternyata betul yang dilakukan oleh Abu Darda manakala dia berpuasa terus berkelanjutan, tidak ada waktu berbuka kecuali waktu sahur tiba. Qiyamul Lail berkelanjutan dari ba'da Isya sampai mendekati subuh tiba, begitu dan seterusnya, sampai lupa kalau beliau punya hak, punya kewajiban yang harus diberikan kepada istrinya, sehingga istrinya mengadukan hal demikian. Tapi sejatinya ketika Salman bermalam di rumah beliau, beliau meminta untuk berbuka bersama dan berqiyamul lail setelah sholat Isya tiba, dan bahkan di sepertiga malam baru diselesaikan oleh Salman Al-Farisi. Ada satu nasihat yang dikeluarkan oleh Salman Al-Farisi, inna li rabbika 'alaika haq, sesungguhnya untuk Tuhanmu Abu Darda kamu punya hak, wa inna wali nafsika 'alaika haq, untuk dirimu pun juga kamu punya hak, wa inna wali ahlika 'alaika haq, dan untuk keluargamu pun juga kamu punya hak, masing-masing berikan haknya. Tapi Abu Darda merasa ini dikerjai oleh kakak iparnya. Seketika beliau kembali mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sejatinya saya harus berpuasa tapi saya disuruh berbuka. Saya harus qiyamul lail tapi disuruh tidur terlebih dahulu. Maka Nabi mengatakan, saddaqa Salman, Salman benar Abu Darda. Aku ini orang yang paling takut sama Allah. Aku puasa tapi aku berbuka. Aku qiyamul lail tapi aku tidur terlebih dahulu. Dzalika min sunnati, itu adalah sunnah-sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak ikutin sunnahku maka dia termasuk golonganku. Disinilah akhirnya Nabi memberikan nasihat kepada Abu Darda, khairul umuri adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik aktivitas ibadah itu yang berkelanjutan walaupun sedikit. Maka yang kedua setelah ibadah, setelah Ramadan berlalu, adanya al-mudawamah fil ibadah, continue dalam beribadah. Yang ketiga tidak lain adalah al-istiqamah fil ibadah. Minta kepada Allah agar disempurnakan dalam ibadah kita. Inilah momentum yang tepat pasca Ramadan berlalu, 11 bulan, apa yang harus kita lakukan? Tidak lain at-tarqiyah fil ibadah, al-mudawamah fil ibadah, dan al-istiqamah fil ibadah. Adanya peningkatan dalam ibadah, adanya continue dalam ibadah, dan adanya terus konsistensi dalam sebuah ibadah. Mudah-mudahan kita bisa melestarikan itu semuanya di luar daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah Ramadan kita seluruhnya dengan penerimaan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.